Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi mungkin saya review sedikit bahwa Anda sudah belajar begitu ya, dasar kalkulus dan juga aljabar. Kemudian Anda sudah mempelajari begitu. Jadi di sini ada macam-macam, ada mengenai determinan begitu ya, inverse, sistem persamaan linier, turunan, limit, dan seterusnya. Nah, berikutnya Anda sudah mempelajari konsep dasar optimisasi, di mana salah satu fundamental yang terpenting menurut saya adalah adanya pengertian bahwa ada S yang disebut sebagai himpunan cembung, ya. Secara definisi dia adalah selama Anda mengambil sembarang dua titik begitu ya, di antara yang masih tercakup di dalam ruang himpunan tersebut dan dia tidak keluar dari ruang himpunan tersebut. Nah, itu definisi dari himpunan cembung, ya. Nah, kemudian dari himpunan cembung di sini ada fungsi cembung begitu seperti ini, ya, di mana kita punya ketentuan dia akan selalu memiliki titik optimal minima, ya, dan juga ada fungsi cekung di mana dia seperti ini, dia akan memiliki titik optimal maksima, ya. Nah, di sini Anda akan mempelajari hari ini beberapa pemecahan secara analitik begitu ya. Secara analitik itu berarti dapat dibuktikan secara matematik untuk model optimisasi tidak linear begitu ya. Karena kalau yang linear nanti Anda akan pelajari menggunakan program linear dan tidak ada constraint-nya, ya. Kalau yang ada constraint-nya juga sebagian besar Anda akan pelajari di pemrograman linear. Nah, sekarang begitu ya. Kalau Anda punya X yang merupakan vektor yang terdiri atas n variabel keputusan. Variabel keputusan itu apa? Misal dalam hal ini adalah jumlah produksi, ya. Misal Anda berbicara berapa yang akan diproduksi produk satu, berapa yang akan diproduksi produk 2. Itu adalah variabel keputusan. Misal kita berbicara rute, ya. Alternatif rute satu, alternatif rute 2, dan seterusnya. Itu pun juga merupakan variabel keputusan. Nah, jumlahnya tentu saja tergantung dari konteks permasalahan Anda. Kalau saya, kasusnya adalah menentukan jumlah produksi dan hanya ada dua produk, maka di sini adalah Anda tentu hanya ada dua variabel keputusan. Tapi kalau di suatu pabrik yang besar, di mana ada 100 produk, ya berarti Anda punya 100 variabel keputusan. Ya. Nah, nilai untuk tiap xj-nya di sini, dia itu adalah kontinu, ya. Dan yang mana xj-nya itu ada di rentang minus tak hingga sampai plus tak hingga. Ya, nah Anda mencari begitu. Nah, jadi kita punya notasi x tebal ya, karena dia vektor atau saya tulis seperti ini. Nah, misal juga terdapat fungsi tujuan yang dinyatakan dengan fx. Ya. Nah, fx ini untuk mengevaluasi seberapa bagus ya kalau Anda mengaplikasikan ini. Misal kita berbicara fx ini adalah profit. Nah, sekarang ini x-nya vektor ya. Dimana saya tadi kasusnya adalah x1 adalah jumlah produksi produk 1 ya. X2 adalah jumlah produksi produk 2 dalam unit dua-duanya. Nah, ini alternatif 1 begitu ya. Saya punya X1-nya 10, X2-nya 20. Jadi saya memutuskan untuk memproduksi X1 10 unit, X2 10 unit. Nah, saya di sini bisa bilang gitu kemudian F10 20 ya. Berarti kalau F vektor berarti kan dalam ini adalah F X1, X2. Nah, katakanlah begitu keuntungannya 1 juta ya. Nah, kemudian alternatif 2
X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 15. F 15, 1,2 juta. Oh, berarti dalam hal ini lebih bagus saya memilih yang kalau memproduksi X1 15, X2 15 ya. Nah, itu adalah konsep optimisasi begitu ya. Jadi di sini Anda ingin mencari begitu. Jadi sebetulnya X berapa yang akan mengoptimisasi fungsi tujuan saya itu. Nah, cuma di sini fungsi tujuan tersebut dia punya ketentuan. Yang pertama dia adalah sebuah fungsi kontinu dan yang kedua dia dapat diturunkan sebanyak 2 kali. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah vektor gradiennya, ya. Ini adalah vektor gradiennya di sini. Kalau Anda lihat, ini tentu turunan pertama. Ya. Nah, karena X ini multivariabel, terdiri dari X1, X2, sampai dengan Xn. Nah, maka di sini kita harus menggunakan teknik turunan parsial untuk bisa mencari turunan pertama dari fungsi f vektor x ini. Ya. Ini adalah fungsi parsial dari x1, turunan parsial dari x1, turunan parsial dari x2 dan seterusnya. Jadi struktur dari vektor gradien itu adalah seperti itu, ya. Nah, ini kalau Anda ingat dulu di sekolah menengah gitu ya. Misalnya saya punya sebuah fungsi ini adalah fungsi cembung tentu saja ya, dengan satu titik balik ya. Kalau di sini syarat perlunya atau necessary condition untuk mencari titik optimalnya ya, itu adalah dibilangnya adalah dengan dfx, x-nya tidak tebal ya, karena hanya ada satu variabel x saja. Ini y ya. Dx sama dengan 0. Nah, itu adalah kondisi perlu atau necessary condition. Jadi ini itulah yang disebut sebagai titik stasionernya. Nah, sekarang misalnya saya memiliki fungsi dua variabel begitu ya. Ini y atau saya tulis f juga sama saja. Fx begitu ya. Nah, ini adalah x1, ini adalah x2. Berarti vektornya tersebut di sini adalah x1 dan x2. Nah, di sini adalah berarti f vektor x ya. Atau saya tuliskan f x1 x2. Nah, ini pun sama konsepnya begitu ya. Saya ya tentu ini berupa ruang begitu ya. Yang jelas saya konsepnya adalah untuk mencari titik baliknya begitu ya. Yang mana dia merupakan titik optimalnya tersebut. Kalau yang di fungsi satu variabel saya menggunakan turunannya begitu ya. Saya menggunakan turunan pertamanya. Ini pun adalah di sini juga merupakan turunan pertama. Tapi karena dia fungsi multivariabel, tentu dalam hal ini adalah turunan pertamanya tersebut harus merupakan turunan parsial. Yang mana dia harus sama dengan 0. Nah, kenapa ini merupakan vektor juga? Tentu begitu ya. Karena di sini ya, berarti di sini kalau saya hapus dulu. Ya. Kalau yang apa? dy dx gitu sama dengan 0 kan hanya ada satu baris persamaan. Ini kan ada beberapa baris, maka ini 0 0 ini 0 ya. Maka yang di sini betul dituliskan Pak Yogi, dia merupakan nolnya itu adalah berupa vektor juga tebal. Ya, jadi konsepnya sama begitu. Kita mencari turunan pertamanya untuk mencari titik stasionernya tersebut. Ya. Nah, kalau kemudian di fungsi satu variabel begitu ya. Di fungsi satu variabel Anda mencari turunan pertama untuk syarat perlunya ya. Untuk syarat cukupnya kalau Anda masih ingat adalah dengan D nulisnya gimana ya saya lupa. D2F gini ya kalau nggak salah. D turunan kedua ya. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka dia adalah minimum gitu. Karena kenapa? Di sini tentu saja slope-nya dia adalah positif ya. Sementara kalau turunan keduanya adalah negatif, maka dia adalah titik maksimum. Nah, turunan kedua di dalam
fungsi multivariabel yang mana dia terdiri dari X1, X2 sampai dengan Xn, itu Anda bisa menggunakan dari matriks Hessiannya. Yang mana itu sudah beberapa kita bahas di kuliah sebelumnya, ya. Nah, itu kira-kira kalau Anda mencari. Jadi di contoh di sini Anda menurunkan terhadap X1 dulu, kemudian Anda turunkan lagi terhadap X1 lagi, ya. Anda sudah turunkan terhadap X1, kemudian Anda turunkan terhadap X2 dan seterusnya. Sampai yang di sini Anda sudah turunkan terhadap Xn, dan yang di sini kemudian Anda turunkan lagi terhadap Xn-nya itu. Nah, misal di sini ada X star, itu adalah titik stasioner, berarti di sini adalah titik global optimal, begitu ya. Nah, ini adalah kondisi cukupnya. Kalau kondisi perlunya tadi, begitu ya. Kondisi perlunya tadi adalah tentu vektor gradiennya sama dengan 0, ya. Nah, kalau kondisi cukupnya di sini adalah kalau matriks Hessiannya tersebut adalah definite negatif atau semi definite negatif. Nah, definisinya apa? Kalau Anda masih ingat, ya berarti semua determinannya itu adalah positif. Ya. Kalau yang di sini determinan dengan orde ganjil itu adalah negatif. Determinan dengan orde genap itu adalah positif. Itu kalau untuk yang apa tuh namanya? Oh, saya kebalik ya. Saya kebalik kalau di sini ini yang bawah ini adalah untuk yang di sini positif semua, yang di sini adalah yang di atas. Ya, itu sudah kita bahas di kuliah minggu lalu. Nah, jadi di situ Anda bisa menentukan apakah sebuah fungsi dia akan minimum, maksimum atau yang lain, ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisinya tersebut, ya. Dan ini Anda cari begitu nanti matriks Hessiannya untuk nilai X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, di sini kemudian misal titik X-nya tersebut memenuhi kondisi cukup sebagai titik optimal lokal, begitu ya. Nah, di sini adalah kondisi bahwa X-nya itu adalah titik optimal global adalah yang pertama kalau dia merupakan fungsi cekung, begitu ya. Fungsi cekung berarti seperti ini. Maka dia, ya. Ya, kalau dia merupakan fungsi cekung seperti ini, maka sudah pasti, ya, dia adalah solusi maksimum global. Sementara kalau fungsi cembung di sini, maka dia solusinya adalah minimum global. Ya. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat, misal Anda memiliki fungsi, sekarang kita definisikan dulu vektor X-nya. Oh, berarti terdiri dari dua, ya, X1 dan X2. Berarti Anda punya dua variabel keputusan. Ingat begitu. Selalu ingat konteksnya. Variabel keputusan itu apa? Oh, berarti dalam hal ini mungkin saya menentukan produksi dari dua jenis produk, ya. Produk pertama dan produk kedua. Kalau seperti itu. Produk pertama saya ingin menentukan berapa unit yang mau saya produksi. Produk kedua saya juga ingin menentukan berapa unit atau yang lain. Ya. Nah, di sini kemudian ini adalah syarat perlunya atau necessary condition. Maka dia harus sama dengan 0. Turunan parsial untuk X1 dan turunan parsial untuk X2. Ini kalau Anda turunkan terhadap X1, ya, tentu yang ini 2X1. Ini kan tidak mengandung berarti 0, begitu ya. Ini adalah min 2, ini tidak mengandung juga maka 0 juga. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa dapatkan ini 2X2 min 2. Nah, kalau kita sama dengankan 0, ya. Kalau Anda sama dengankan 0 di sini, maka tentu saja di sini Anda akan dapatkan bahwa 2X1 sama dengan 2, X1 sama dengan 1. Yang di sini adalah 2X2 sama dengan 2, X2 sama dengan juga 1. Nah, itu adalah titik stasionernya. Artinya apa? Di sini begitu, ya. Dia akan mencapai global optimal
pada titik X1 1, X2 1 ya. Dengan nilai kalau Anda masukkan ya berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 2 atau sama dengan 0 ya. 1 tambah 1, oh bukan 1 bukan 0 ya, min 2 ya. Sama dengan min 2 nilai fx1 x2-nya. Nah, tapi di sini kita baru bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dia adalah titik optimal global ya. Kita belum bisa pada kesimpulan apakah dia minimum atau maksimum ya. Nah, untuk mengecek apakah dia minimum atau maksimum, Anda bisa mengecek dengan matriks Hessian-nya ya. Matriks Hessian-nya tersebut tentu di sini Anda kalau menurun ini 2x1 min 2, kalau Anda turunkan terhadap x1 maka tinggal 2. Kalau Anda jadi gini ya, tadi dfx dx1 itu adalah 2x1 min 2 dfx dx2 2x2 min 2. Nah, ini kalau Anda turunkan terhadap x1 lagi maka tinggal 2. Ini kalau Anda turunkan terhadap x2 tentu tidak akan berpengaruh ya, karena kan konstanta, maka akan sama dengan 0. Yang di sini kalau Anda turunkan terhadap x1 akan sama dengan 0. Kalau Anda turunkan terhadap x2 akan sama dengan 2. Ya, sehingga ini kita bisa mendapatkan matriks Hessian-nya. Nah, ada berapa ordonya? Tentu ada 2, gitu ya, karena matriks Hessian-nya ukurannya n kali n, di mana n-nya itu adalah 2. Nah, maka ini adalah loading principal matrix untuk ordo 1 ya. Determinannya tentu saja positif, Anda lihat sama dengan 2 ya. Di sini kemudian loading principal matrix untuk ordo 2, determinannya sama dengan 2 kali 2 4 min 0 kali 0 adalah 0 sama dengan 4. Itu kalau Anda lihat ya. Di situ dari slide sebelumnya kita lihat ya, untuk leading principal minor order 1 gitu. Kalau saya hapus lagi atau saya tulis saja ya, 2002 ya. Maka ini order 1 tentu determinannya adalah 2, sementara yang order 2-nya determinannya adalah 4 ya. Dua-duanya positif ya. Maka di sini adalah definite positif, maka dia adalah fungsi cembung ya. Fungsi cembung. Nah, Anda lihat saja sebetulnya nggak perlu dihafalkan ini. Atau saya tulis di sini ya. Nah, ini fungsi cembung seperti ini. Maka slope-nya adalah positif. Maka di sini adalah dia dapat dibilang dia apa itu namanya? Oh, sorry. Ini bukan fungsi cembung bukan seperti itu ya. Kalau kita lihat, sorry. Ini adalah fungsi cembung seperti ini maksudnya. Ya. Ya, karena dia positif seperti ini maka dia adalah titik minimum. Nah, di situ kalau Anda lihat ya. Ini untuk memeriksa apakah fungsi x adalah fungsi cembung atau cekung. Jadi di sini dua-duanya determinan ordo 1 dan determinan dari ordo 2 sama-sama positif ya. Dari matriks Hessian-nya itu tadi. Jadi tahapannya yang pertama Anda membuat vektor gradien atau turunan parsial pertama. Kemudian Anda membuat matriks Hessian atau turunan parsial kedua. Anda mencari kemudian ya determinan dari leading principal minor setiap order tersebut ya. Nah, di sini karena dia dua-dua indefinite positif maka dia adalah fungsi cembung, maka di sini dia adalah titik minimum. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, x1 dan x2-nya yang sama dengan 1 itu dapat dari mana? Adalah kita dapatkan dari sini ya. Nih, tentu saja kalau dengan kondisi seperti ini x1-nya akan sama dengan 1, x2-nya juga sama dengan 1. Nah, dengan seperti itu di sini sudah kita peroleh titik minimum global. Ini adalah contohnya kalau misalnya Anda gambarkan dalam bentuk 3 dimensi ya. Karena ini hanya ada 2 variabel tentu saja. Variabel x1 dan variabel x2.
Sehingga fungsinya pun tentu adalah fungsi X1 dan X2. Kalau kita plotkan begitu, ya. Di sini kan yang minimum berapa? X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Ya, kalau kita tarik. Nah, ini adalah nilai minimumnya. Dimana tadi Fx1 optimal dan Fx2 optimal sama dengan 0. Atau F1 1 sama dengan 0. Kalau set bukan 0, min 2 ya kalau nggak salah. Ya. Nanti Anda bisa cek. Caranya bagaimana? Masukkan saja ke fungsinya tersebut. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya terangkan untuk segmen 1.